Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi pada Lembaga Kursus IT LP2M Arai menggunakan framework COVID-5. Sebelumnya, perkenalkan saya Herdanisa sebagai ketua kelompok dan bagian saya akan membaca latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kesimpulan. Sebelum masuk presentasinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dan bagi bagiannya. Yang pertama ada Joshua yang akan membaca pengertian COVID, domain COVID, tujuan, dan komponen COVID. Kedua ada Amar yang akan membaca studi kasus, alasan implementasi. Dan yang ketiga ada Hafifah yang akan membacakan pengenalan stakeholder dan tujuan bisnis. Kelima ada Naswa akan membacakan penilaian kematangan dan tujuan perancangan. Dan terakhir ada Ismail Jafi akan membacakan implementasi proses, prioritas, proses tidak masuk, monitoring, dan evaluasi. Alasan kami mengambil judul ini yang berlatar belakangi LP2M Arai merupakan lembaga pelatihan yang aktif menggunakan teknologi informasi dalam kegiatan operasionalnya, namun belum pernah dilakukan evaluasi secara formal terhadap pengelolaan TI-nya. Oleh karena itu, saya ingin mengetahui seberapa matang pengelolaan TI mereka dan memberikan rekomendasi perbaikannya. Dan selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat kematangan pengelolaan teknologi informasi di LP2M Arai berdasarkan framework COVID-5. Kedua, apakah domain COVID-5 telah diterapkan secara efektif dalam aktivitas TI di LP2M Arai. Ketiga, apa saja kelemahan dan risiko dalam pengelolaan TI yang ditemukan. Dan keempat, rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan TI. Dan untuk tujuan penelitiannya, pertama menilai tingkat kematangan pengelolaan TI di LP2M Arai. Kedua, mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan proses TI dengan prinsip-prinsip COVID-5. Ketiga, mengungkapkan potensi risiko dan kelemahan dalam pengelolaan TI. Keempat, memberikan rekomendasi strategi untuk perbaikan tata kelola. Saya akan melanjutkan pembahasan dan saya akan menjelaskan mengenai COVID, seperti apa pengertiannya, tujuannya seperti apa, lalu komponen dan sebagainya. Baik, saya akan menjelaskan pengertian COVID. Apa sih itu COVID-5? COVID-5 itu merupakan suatu framework yang memiliki manfaat untuk membantu pihak manajemen memahami sistem tata kelola IT guna peningkatan nilai perusahaan serta membantu pihak manajemen untuk memutuskan sesuatu atas kendali yang diperlukan guna melindungi aset perusahaan melalui pengembangan tata kelola IT. COVID adalah seperangkat kerangka untuk IT governance atau manajemen TI, juga serangkaian dokumentasi dan pedoman yang mengarah kepada IT governance sehingga membantu auditor, manajemen, dan pengguna untuk membangun jembatan antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah teknis. Pada COVID terdapat domain-domain utamanya. Apa saja sih domain utamanya? Di sini terdapat APO, yaitu Align, Plan, and Organize, yaitu berfungsi agar teknologi informasi dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan bisnis yang mencakup optimasi, penyaluran, sinergitas, dan pengaturan. Kemudian yang kedua ada domain BAI, yaitu Build, Acquire, and Implement, yang berfungsi untuk mendukung proses bisnis, mencakup pembangunan, pengumpulan, dan pengimplementasian sistem. Yang ketiga ada domain DSS, yaitu Delivery, Service, and Support. Pada domain ini mencakup pelaksanaan, layanan, dan aktivitas pendukung yang dilakukan di dalam proses bisnis. Kemudian ada domain MEA, yaitu Monitoring, Evaluation, and Assess. Pada domain ini mencakup pemantapan, evaluasi, dan penilaian terkait proses-proses yang ada di dalam bisnis secara internal maupun eksternal. Dan domain terakhir ada EDM, yaitu Evaluate, Direct, and Monitor. Pada domain ini berfungsi untuk menentukan praktik dalam pengelolaan teknologi informasi yang mencakup evaluasi, pengarahan, dan monitoring. Apa sih tujuan COVID ini? Tujuan COVID ini pertama menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis. Salah satu tujuan utama dalam penerapan COVID adalah untuk menyelaraskan penggunaan teknologi informasi dengan strategi dan tujuan bisnis organisasi. Kedua, ada
memberikan nilai tambah dari investasi TI atau value delivery. COVID dirancang untuk memastikan bahwa seluruh investasi dalam bidang teknologi informasi memberikan manfaat nyata dan terukur bagi organisasi. Bukannya sekedar menyediakan infrastruktur atau sistem, melainkan harus mendukung peningkatan proses bisnis, efisiensi biaya kepuasan pelanggan, serta daya saing perusahaan. Dan poin ketiga ada mengelola risiko TI atau risk management. Penggunaan teknologi informasi membawa berbagai risiko seperti dengan gangguan layanan, kebocoran data, dan atau serangan siber. Dalam hal ini, COVID membantu organisasi mengelola risiko ini dengan memberikan kerangka kontrol yang sistematis dan terdokumentasi. Dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko sejak dini, organisasi dapat menjaga keberlangsungan operasional dan reputasi bisnisnya. Dalam COVID terdapat komponen-komponen. Apa saja komponen-komponennya? Pertama ada framework atau kerangka kerja. Pada komponen ini, framework dalam COVID adalah struktur utama yang mengintegrasikan semua elemen tata kelola teknologi informasi menjadi satu kesatuan. Framework ini bertujuan untuk membantu organisasi dalam mengatur teknologi informasi secara terstruktur dan menyelaraskan aktivitas TI dengan sasaran bisnis. Kemudian komponen kedua ada proses TI. COVID menawarkan kerangka kerja untuk proses TI yang terorganisir dengan baik, yang dibagi menjadi beberapa bidang seperti perencanaan dan pengelolaan, kemudian pengembangan dan penerapan, penyampaian layanan serta pengawasan. Proses-proses ini ditujukan untuk mengatur kegiatan TI agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien demi memenuhi kebutuhan bisnis. Dan komponen ketiga ada governance system. Governance system components atau komponen sistem tata kelola. Komponen ini dalam sistem tata kelola menurut COVID terdiri dari berbagai elemen yang saling berhubungan seperti organisasi, kebijakan dan prosedur, perilaku dan budaya, serta sumber daya teknologi informasi. Elemen-elemen ini berkolaborasi untuk memastikan bahwa tata kelola TI berfungsi dengan baik dan konsisten. Komponen keempat ada goals cascade atau penurunan tujuan. Pada komponen ini, suatu proses di dalam COVID yang mengaitkan tujuan strategis suatu organisasi dengan tujuan TI secara bertingkat dan terencana. Dengan menggunakan goals cascade, setiap sasaran bisnis akan diurai menjadi tujuan-tujuan TI yang lebih khusus dan dapat diukur. Komponen kelima ada performance management atau manajemen kinerja. Manajemen kinerja di dalam COVID berperan untuk menilai seberapa efektif dan efisiennya proses teknologi informasi dengan menggunakan model kematangan. Kemudian ada komponen design factors atau faktor desain. Faktor desain dalam COVID adalah komponen-komponen yang mempengaruhi cara pengaturan TI, dibuat dan diterapkan di dalam suatu organisasi. Aspek-aspek ini mencakup ukuran pengurusan, strategi bisnis, profil risiko, dan kepatuhan terhadap aturan. Dan komponen ketujuh ada focus areas atau area fokus. Area fokus merupakan sektor-sektor tertentu dalam pengelolaan TI yang membutuhkan perhatian dan pengelolaan yang spesifik, seperti keamanan siber, digitalisasi, atau perlindungan data. COVID dalam hal ini mendukung lembaga untuk mengarahkan perhatian pada sektor-sektor ini dengan memberikan arahan dan praktik unggulan yang sesuai. Studi kasus singkatnya, LP2EMRI adalah lembaga pelatihan non-formal di bidang teknologi informasi yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan. Fokusnya adalah meningkatkan keterampilan generasi muda di bidang digital seperti coding, jaringan, desain grafis, dan IoT. Dalam operasionalnya, lembaga ini telah menggunakan sistem manajemen kursus, platform pendaftaran online, dan digitalisasi data. Namun, meningkatnya kebutuhan layanan membuat pengolahan TI menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, dilakukan audit TI menggunakan framework 5 untuk memastikan pengolahan berjalan efektif dan sesuai good governance. Selanjutnya, alasan implementasi COVID ini, LP2MRI menerapkan framework COVID-5 untuk memastikan pengelolaan TI mendukung tujuan lembaga secara efisien dan terukur. Alasan utamanya ialah 1. Menyelaraskan TI dengan tujuan lembaga. Artinya semua pengguna teknologi informasi TI
di LP2M Arai harus mendukung visi dan misi lembaga. Misalnya, karena tujuan LP2M Arai adalah melatih generasi muda di bidang digital, maka sistem pendaftaran online, manajemen kursus, atau platform e-learning yang digunakan harus benar-benar membantu proses pelatihan berjalan lebih baik dan mudah. Yang kedua, mengoptimalkan investasi TI. Teknologi yang digunakan harus memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi sebelum membeli software, hardware, atau sistem baru, harus dipastikan bahwa itu memang benar-benar dibutuhkan dan akan memberikan dampak positif bagi kegiatan pelatihan. Yang ketiga, mengidentifikasi risiko TI. Perlu tahu risiko apa saja yang bisa terjadi jika menggunakan teknologi, misalnya data peserta hilang atau bocor, sistem down saat pendaftaran, serangan virus atau hacker. Dengan mengetahui resikonya sejak awal, maka lembaga bisa menyiapkan langkah-langkah pencegahan atau solusi jika masalah terjadi. Yang keempat, meningkatkan kematangan tata kelola. Berarti LP2M Arai harus memperbaiki cara mereka mengelola TI. Misalnya, dari yang sebelumnya masih manual atau tidak struktur menjadi lebih teratur. Ada SOP, tim TI yang jelas, serta dokumentasi yang rapi. Semakin matang pengelolaannya, semakin bagus kinerja TI-nya. Yang terakhir itu standar internasional dan fleksibilitas. COVID-5 memberikan panduan berbasis standar internasional, jadi LP2M Arai bisa yakin bahwa cara pengelolaan TI-nya tidak salah-salah. Tapi COVID-5 juga fleksibel, artinya disesuaikan dengan kondisi LP2M Arai sebagai lembaga pelatihan yang tidak terlalu besar, sehingga tetap relevan dan tidak memberatkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan TI di LP2M Arai berdasarkan hasil wawancara terhadap struktur organisasi. Pihak-pihak yang terlibat dapat dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, pembuat kebijakan TI yang disebut sebagai stakeholder strategis. Mereka adalah pihak-pihak di level atas yang menetapkan arah kebijakan dan visi strategis dalam pemanfaatan teknologi informasi. Yang kedua, perencana dan pengelola TI serta pengajar yang termasuk dalam stakeholder taktis dan operasional. Mereka ini bertanggung jawab dalam merancang, mengelola, dan menjalankan sistem TI sekaligus juga memberikan pelatihan kepada pengguna. Dan yang ketiga yaitu pengguna pelatihan atau siswa yang merupakan pengguna akhir atau konsumen layanan. Mereka adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari layanan TI yang disediakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan bisnis dari LP2M Arai yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Yang pertama itu meningkatkan kualitas layanan pembelajaran digital, di mana teknologi digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar agar lebih efektif dan interaktif. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional lembaga, artinya dengan bantuan TI, kegiatan operasional bisa dilakukan lebih cepat, akurat, dan hemat biaya. Yang ketiga, menjamin keamanan dan keandalan data peserta dan layanan TI, karena data peserta dan pengajar merupakan aset penting yang harus dijaga integritas dan keamanannya. Dan yang terakhir, meningkatkan kepuasan peserta dan pengajar, di mana sistem TI harus mampu memberikan pengalaman yang nyaman dan bermanfaat bagi semua pengguna. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penilaian kematangan teknologi informasi atau IT Mature Assessment di LP2M Arai. Penilaian ini dilakukan melalui wawancara dengan perwakilan dari LP2M, yaitu Bapak Siswanto, berdasarkan 7 area utama yang dievaluasi menggunakan domain-domain COVID-5. Nah, yang pertama itu yaitu strategi dan perencanaan TI. Domain COVID-nya adalah APO01, yaitu Manage the IT Management Framework. LPM2 Arai ini telah memiliki strategi TI yang dibuat dan disetujui oleh pimpinan, serta dievaluasi secara rutin setiap minggu. Tetapi strategi tersebut belum dituangkan dalam bentuk dokumen resmi seperti kebijakan atau SOP-nya. Karena itu tingkat kematangannya berada pada level 2 atau manage, yang artinya sudah dijalankan secara konsisten tapi belum terdokumentasi. Yang kedua adalah struktur organisasi dan tanggung jawab. Domain COVID-nya adalah APO07,
yaitu Manage Human Resource. LP2M ini memiliki pembagian peran yang dilakukan oleh beberapa orang, namun pembagian tersebut masih bersifat informal dan belum ada struktur organisasi yang resminya. Maka dari itu tingkat kematangannya masih di level 1 atau inisial karena belum ada dokumen formal mengenai tanggung jawab dalam pengelolaan IT-nya. Dan yang ketiga adalah pengelolaan resiko dan keamanan informasi. Domain COBIT-nya adalah APO12, yaitu Manage Risk, dan DSS 05, Manage Security Service. Di LP2M ini pemeriksaan keamanan dilakukan secara rutin, backup data dilakukan berkala, dan ada kesadaran tentang pentingnya menjaga privasi peserta. Namun belum tersedia dokumen formal berupa daftar resiko atau SOP keamanannya, sehingga tingkat kematangannya ini berada di level 3 atau define, yang artinya prosesnya ini sudah konsisten dan terarah, tetapi belum didukung dokumen yang menyeluruh. Terus yang keempat ada pengembangan dan pemeliharaan sistem. Domain COBIT-nya adalah BAI03, yaitu Manage Solution Identification and Build. Sistem informasi di LP2M ini dikembangkan oleh tim internal dan diuji sebelum digunakan. Mereka juga memberikan pelatihan kepada pengguna, tapi belum ada prosedur tertulis seperti SOP atau dokumentasi pengembangan sistemnya. Jadi level kematangan ini berada di level 2 atau manage. Yang kelima adalah operasional dan penanganan gangguan. Domain COBIT-nya adalah DSS 02, yaitu Managed Service Request and Incident. LP2M ini memiliki metode untuk menangani gangguan secara bertahap dan mencatat insiden yang terjadi. Tanggapan terhadap masalah pengguna dilakukan secara cepat, walaupun belum ada SOP resminya. Maka penilaian ini berada di level 3 atau define. Yang keenam adalah monitoring dan evaluasi sistem TI. Domain COBIT-nya adalah MEA01, monitor, evaluate, and assess performance and conformance. Evaluasi dilakukan secara rutin setiap minggu oleh tim internal, tapi belum ada indikator performa resmi seperti KPI yang digunakan secara resmi. Penilaian ini bersifat observasional. Maka proses ini berada di antara level 2 dan 3 atau manage and define. Nah, yang ketujuh adalah kesesuaian TI dengan tujuan lembaga. Domain COBIT adalah EDM02, Ensure Benefit Delivery. Kesesuaian TI ini dengan tujuan lembaga, yaitu LP2M aktif mengevaluasi apakah sistem yang dikembangkan sudah mendukung tujuan pembelajaran. Mereka mencocokkan sistem dengan kebutuhan siswa dan pengajarnya. Meskipun belum menggunakan kerangka formal evaluasi, pendekatan ini sudah sistematis sehingga berada di level 3 atau define. Dan yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem informasi dalam mendukung proses pembelajaran dan pengelolaan lembaga. Nah, setelah dilakukan penilaian kematangan proses-proses TI di LP2M Array, kami menetapkan 6 proses utama yang menjadi prioritas utama untuk diperbaiki atau ditingkatkan. Nah, prioritas ini didasarkan pada dua hal. Yang pertama, proses yang masih berada pada level kematangan rendah, dan yang kedua, proses yang berdampak langsung pada keberhasilan layanan TI. Nah, yang pertama itu ada APO01 atau Managed IT Management Framework. Nah, saat ini LP2M sudah memiliki strategi TI, tapi belum terdokumentasi dalam bentuk kebijakan formal. Maka langkah awalnya adalah menyusun dokumen kebijakan dan struktur TI yang terstruktur. Lalu, APO12 Managed Risk. Pengelolaan risiko sudah dilakukan secara teknis seperti backup data dan pengecekan sistem, namun belum ada dokumen seperti register risiko atau SOP insiden. Oleh karena itu, perbaikan diarahkan pada dokumentasi resmi. Yang ketiga ada BAI03 atau Managed Solution Identification and Build. Pengembangan sistem dilakukan internal oleh staf, tetapi tanpa prosedur formal. Langkah perbaikan adalah menyusun SOP pengembangan dan juga dokumentasi teknis. Yang keempat ada DSS02 atau Managed Service Request and Incident. Respon terhadap kendala TI-nya sudah cepat, tapi belum ada sistem pelaporan resmi, maka direncanakan log insiden formal dan SOP penanganan. Dan yang kelima ada DSS05 atau Managed Security Service. Saat ini sudah dilakukan pembatasan akses dan backup, tapi belum ada kebijakan keamanan tertulis. Yang keenam ada MEA01 Monitor, Evaluate, and Access Performance and Conformance. Evaluasi sistem dilakukan mingguan, tapi belum berdasarkan indikator kinerja, maka akan dibuatkan KPI seperti uptime.
Berikut ada proses yang tidak masuk prioritas. Nah, kami juga mengidentifikasi satu proses yang belum menjadi prioritas dalam tahap awal implementasi, yaitu ada EDM02 atau Ensure Benefit Delivery. Alasannya, karena proses ini sudah berada di level kematangan 3 atau D5, dan tidak ditemukan kendala besar. Evaluasi kesesuaian sistem dengan tujuan lembaga sudah dilakukan, meskipun belum menggunakan framework formal. Oleh karena itu, proses ini akan dilakukan tahap lanjutan. Dan yang keempat, yang terakhir ada slide monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi menjadi tahapan terakhir dalam siklus implementasi di LP2MRI ini. Nah, yang pertama itu ada pengawasan berkala oleh tim TI dan pimpinan. Setiap minggu dilakukan evaluasi, namun belum ada indikator resmi. Lalu yang kedua ada keterlibatan pengguna. Siswa dan pengajar dilibatkan saat mengalami masalah atau memberikan masukan. Yang ketiga ada audit dan perbaikan berkelanjutan. Pernah dilakukan audit internal terhadap sistem TI dan hasilnya digunakan untuk memperbaiki fitur serta keamanan data. Dan yang keempat ada tantangan saat ini. Namun pengawasan masih belum berbasis data dalam belum adanya KPI, sistem pelaporan digital dan dokumentasi secara tertulis. Nah, untuk itu langkah selanjutnya adalah menetapkan indikator kinerja yang terukur dan pengembangan sistem monitoring digital adalah agar evaluasi menjadi objektif dan bisa digunakan dalam pengambilan keputusan strategis. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil audit menggunakan framework COVID-5, tingkat kematangan tata kelola TI di LP2MRI berada pada level 2 hingga 3, yang berarti pengelolaan TI sudah berjalan rutin namun belum terdokumentasi secara formal dan belum memiliki struktur organisasi yang jelas. Untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan tata kelola TI, LP2M RI disarankan untuk menyusun kebijakan dan SOP TI secara tertulis, membentuk struktur organisasi TI yang sederhana namun terarah, menetapkan indikator kinerja utama KPI, memberikan pelatihan teknis kepada staf dan pengguna, serta mengembangkan sistem monitoring berbasis digital agar evaluasi dapat dilakukan secara terukur dan mendukung pengambilan keputusan strategi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's raining tacos from out of